Ya, pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan dan di studio kami sudah hadir Bapak Ade Irawan, beliau dari ICW. Pak Ade Irawan, selamat datang di studio. Ya, Pak Ade, tadi juga sempat ditanyakan pada Ibu Yenti, kenapa sih Pak korupsi dari rezim ke rezim ini semakin terstruktur, semakin sistematis dan semakin masif? Apa yang salah? Iya, banyak hal gitu ya. Ya kalau lihat banyak teori, saya kira Bu Yenti sudah banyak menjelaskan tadi. Ya bisa karena faktor struktur, bisa juga karena faktor kultur, bisa juga terkait dengan aparat penegak hukum. Tapi dari itu semua, kalau dalam banyak penelitian, salah satu kesimpulan utamanya adalah soal kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, baik Artinya itu, ini adalah sebuah kegagalan rezim, kegagalan pemimpin sebuah rezim atau? iya, ketidaktegasan pemimpin bahkan pada tingkat yang lebih bawah justru pemimpin-pemimpinnya korup sehingga dia menjadikan mesin birokrasi sebagai mesin untuk mengumpulkan uang bagi kepentingan mereka. Nah ini yang kemudian membuat korupsi makin menjadi. Itu dari hulu mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Kalau dari peraturan dan juga nanti pas dioperasionalisasi di lapangan seperti apa Pak? Mungkin ada celah-celah yang mungkin harus diperbaiki. Ya kalau aturan kan cukup memadai gitu ya, walaupun memang soal aparat penegak hukum ini yang saya kira berjamaahnya yang kurang gitu ya. Tiga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK sepertinya nafsi-nafsi jalan sendiri-sendiri. Bahkan kecenderungannya justru kerap saling melemahkan. Padahal mereka saling mendukung. iya, mesti saling mendukung, saling berjamaah. Koruptor aja berjamaah, gitu. Mesti aparat penegak hukum juga berjamaah. Baik, tadi Bu Yenti menyatakan bahwa memang untuk pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau dari sudut pandang Anda, formula yang tepat yang seperti apa Pak Ade Irawan? Iya, kalau kita percaya bahwa faktor kepemimpinan sebagai salah satu sebagai faktor utama, saya kira dimulai dari pemimpin, gitu ya. Ketika pemimpin, misalnya sekarang ada pemerintahan baru, ya saya kira bisa dimulai dengan menunjuk menteri-menteri, gitu ya, berdasarkan ya punya integritas, bersih, track record yang bagus, lalu kemudian tidak didasarkan pada transaksi politik, karena ketika didasarkan pada transaksi politik, kepala negara tidak bisa lagi mengontrol menteri, karena itu dianggap sebagai balas budi dan jatah mereka. Gitu, kementerian dijadikan sebagai sumber logistik. Begitu juga di daerah-daerah itu ya, soal kepala daerah. Ya misalnya ada perbaikan-perbaikan mekanisme rekrutmen dan sebagainya. Oke. Iya, kita ke Ibu Yenti. Bu Yenti, mungkin Anda lebih tahu bagaimana kemudian modus-modus dalam pencucian uang atau dalam tindak pidana korupsi. Ini kan yang terjadi di kementerian atau di lembaga-lembaga negara itu kan kebanyakan pengadaan barang dan juga ada kontrak sumber daya alam. Mungkin ada modus yang lain, Bu? Iya, ya itu kan di korupsinya ya. Korupsinya sekitar itu ya. Misalnya sumber daya alam atau migas kita lah terutama kan itu sebenarnya cerita masa lalu ya, cerita yang sudah sangat lama ya. Mendayu-dayu sampai yang kencang sekali terdengar, tapi kita hanya bisa melihat kan. Kita sekarang baru memang ada satu waktu Pak Rudi Rubian ini tertangkap basah itu ada sesuatu yang mengagetkan, tetapi mengagetkannya ini kaget seneng gitu. Akhirnya ketangkap juga gitu. Akhirnya terungkap juga ya kan. Termasuk ketika menterinya juga dinyatakan iya, itu juga akhirnya. Ya mengagetkan bahwa pada akhirnya kena juga ya, tapi bahwa pandangan kita, perasaan kita melihat. Nah berkaitan dengan tadi bagaimana pola pencucian uangnya dari hasil korupsi sebetulnya kaitannya dengan kultur tadi. Bahwa kultur kita itu masih menerima ya kalau melihat orang kaya, itu malah ya kan itu berbahaya. Mestinya sikap-sikap itu mulai dikritisi oleh masyarakat, itu makanya penting. Iya malah hebat gitu kan. Nah sehingga karena itu hebat, jadi praktek pencucian uangnya juga sederhana, hanya menghebat-hebatkan diri saja, pakai mobil mewah, beli mobil, rumah yang mewah, hanya begitu saja. Artinya apa? Ini suatu keuntungan juga bagi kita, mudah melacaknya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu terlalu canggih, terlalu canggih repot. Misalnya kalau dalam pencucian uang kan ada 3 tahapan ya, tahap-tahap yang sangat sulit, pelapis-lapisan, kemudian sampai kemana-mana, kemudian kembali lagi kepada perusahaan atau suatu badan usaha yang resmi, itu agak sulit karena udah bercampur. Tapi sebetulnya kebanyakan masih sekitar placement aja ya, sekitar di situ mudah karena tadi kultur. Coba kalau kita juga cara memberantas korupsi ini, pencegahan dan pemberantasannya juga secara komprehensif, multidisiplin, sampai dengan bagaimana mengubah pola pandang bangsa terhadap orang hebat itu bukan orang yang kaya. Orang-orang kaya mencurigakan, harus justru kita
Ini terkait apa? kultur yang sudah melekat di masyarakat Iya. Indonesia begitu, Pak Ade. Masalah terkait juga masalah kultur. Ini kan kalau kita singgung masalah korupsi politik, ini sepertinya memang dari rezim ke rezim, pergantian rezim, korupsi politik akan tetap terjadi. Apakah memang sepertinya korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas karena memang itu sebagai sebuah tambang uang untuk sebuah rezim atau bagaimana, Pak? Selama partainya tidak sehat, korupsi politik pasti akan terus terjadi. Tapi menurut Anda partai-partai di Indonesia saat ini mungkin sehat atau tidak? Ya karena banyak korupsi politik, saya kira Dan iya, undang-undangnya, betul. belakangan yang MD3 itu kan Iya. ada beberapa yang berbahaya sekali kan di undang-undang itu. Memproteksi mereka, Memproteksi para mereka, politisi. padahal mereka itu harusnya mereka itu di parlemen, mereka itu di DPR itu politisi itu adalah kan termasuk mengontrol eksekutif. Dia namanya juga perwakilan rakyat, harusnya mewakili rakyat untuk bagaimana caranya agar uang rakyat itu tidak dikorupsi. Tapi kok kelihatannya menjadi membentengi diri sendiri, aturan-aturannya jangan termasuk yang ada apa untuk mereka diperiksa harus izin loh, ini gimana suatu kemunduran. Ada semacam mahkamah. Padahal selama ini justru izin presiden untuk para pejabat pemerintahan dalam hal korupsi kan sudah mulai didorong untuk tidak ada izin. Ini sudah semakin akut ya, Bu Yenti dan juga Pak Ade. Kira-kira seberapa sulit nanti Jokowi kemudian, mungkin akan sulit banget gitu untuk kemudian menerapkan revolusi mental begitu ya? Iya, kalau Jokowi istiqomah sih bisa itu ya, dapat dukungan dari rakyat. Jadi tergantung, menurut saya sih memang titik rawannya sekarang, pertarungannya sekarang. Bagaimana Jokowi bisa menjalankan janji-janji dia, misalnya tadi soal rekrutmen menteri, itu yang mesti didasarkan pada kebutuhan visi misi dia, itu ya, bukan didasarkan pada transaksi politik, termasuk penempatan orang-orang itu. Saya sih salah satu indikator utama bagi kami untuk menilai apakah ke depan punya harapan atau tidak adalah misalnya keinginan Jokowi agar yang menjadi menteri bukan petinggi partai atau ketua partai. Nah kalau kemudian itu sudah dikompromikan, ya ini akan, saya kira akan ke depan jadi masalah. Tapi kalau kemudian konsisten, yang akan jadi menteri memang mereka melepaskan jabatan-jabatan misalnya di partai atau tempat-tempat lain yang berpotensi konflik kepentingan, saya kira ini kita punya harapan dan rakyat bisa. Anda yakin kemudian dengan cara seperti itu korupsi politik di Indonesia tidak lagi terjadi dan kontinus? Enggak juga, memang harus ada juga perbaikan di partai. Dan problem utama di partai kan soal pendanaan. Gitu. Dan kita tahu misalnya rekrutmen di partai juga bermasalah. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang bisa memberikan donasi yang besar, itu yang kemudian bisa survive dan bisa berkuasa di partai. Sedangkan orang-orang yang tidak punya uang, walaupun dia punya kemampuan besar, iya, tidak mungkin masuk. Susah untuk dinominasikan, susah, atau kemudian berkuasa di partai susah. Nah ini sebabnya yang kemudian mendorong para politisi yang punya kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif, menggunakan segala kekuasaannya untuk mengumpulkan uang. Bukan cuma untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan partai. Tapi memang kalau dalam penelitian kami, itu pasti tidak akan masuk ke kas partai. Kas partai pasti bisa diketahui langsung oleh Bu Yenti. Dia bisa lewat proksi-proksi gitu ya. Dia ketika partai butuh, ya dia akan bayar. Jangan-jangan rekening saya Bu Yenti juga tahu ya. Oke, Pak Ade dan kalau Bu Yenti lihat rekening saya sih pasti nangis. Oke, Pak Ade dan Bu Yenti, kita ingin tahu nanti gebrakan revolusioner semacam apa yang perlu dilakukan ke depan oleh KPK ataupun juga pemerintah ketika kita akan sambung setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.